Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi fi rahmatin kulli. Fakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Bapasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji di kesempatan malam hari ini setelah selesai dari tafsir surah Yusuf, berikutnya surah Ar-Ra'd. Insyaallah 4 ayat pertama kita kaji. Untuk jadwal besok Selasa ke-5 malam Rabu insyaallah di Masjid Pelas, di masjidnya Pak Hari insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amatin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yutabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnayn yughsil laylan nahar inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'um mutajawirat wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghursin wani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd nomor urut yang ke-13. Artinya guruh napa geluduk napa bledek, halilintar. Apa teori alam?
sebab terjadinya geluduk guruh bledek. Muatan listrik atas bawah ketemu ngoten nggih. Benar tidaknya relatif, yang Allah ceritakan pasti benar. Yusabbihu ra'du bihamdi. Ra'at itu memuji Allah, bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Ya Allah sebutkan subhanalladzi sebagai bentuk zikir. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Telah bertasbih beledek dengan memuji kepada Allah. Demikian juga malaikat dengan penuh rasa takutnya. Itulah tasbihnya mereka. Itulah tasbihnya mereka. Makanya siapa yang bertasbih ketika ada beledek, seolah Allah menjaga. Nyapo? Saudara di dalam bertasbih. Tapi ada yang disambar beledek, sinten? Ya mereka yang kufur. Dia adalah makiyatun, surah makiyah diturunkan ketika Nabi belum hijrah di Madinah. Illa kecuali ayat yang berbunyi wala yazalul ladzina kafaru sampai seterusnya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala sampai seterusnya. Au madaniyatun, ada juga yang mengatakan surah ini madaniyah, turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Illa kecuali ayat yang berbunyi walau anna qur'anan al-ayatain sampai dua ayat berikutnya. Di tafsir Aisyah Tafasir secara telak mengatakan makiyah. Di tafsir Karim Roman Syekh Sa'di ada yang mengatakan makiyah, ada yang mengatakan madaniyah. Setara selaras dengan yang ada di tafsiran Jalalain. Berapa jumlah ayat total? Ada yang mengatakan salasun au arbaun au khamsun au sittun wa arbauna ayatan. Ada yang mengatakan 43, 44, 45, 46, itu tidak masalah. Ayatnya sama, cuma cara memberikan nomor saja. Maka di asal tafsir secara pasti dikatakan 43. Tadi sudah kita baca, sekarang kita masuk kepada terjemahannya. Ta'awudz sudah kita baca supaya kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari gangguan setan dengan bismillah, supaya kita dibantu dan diberkahi. Alif Lam Mim Ra. Allah a'lamu bimuradi bidzalik, Allah yang lebih tahu dengan maksud kalimat itu. Insyaallah nanti di depan rangkuman kita rangkumkan sifatnya mengulang. Ada dua hikmah. Tilka itu apa? Hadil ayatu, ayat-ayat ini. Ayatul kitab merupakan ayat-ayat dari kitab Al-Quran. Wal idhofatu, dan pengidhofan ayatul kitab bimakna min, ayatun minal kitab, ayat-ayat dari kitab Al-Quran. Walladzi unzila ilaika, dan Al-Quran yang dia diturunkan kepada kamu, ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mir rabbika, yang turunnya dari Allah Rabbmu. Allah berbicara sesuai keagungannya, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Al-Quran itu sifat dari Allah. Allah bicara, bukan makhluk. Bukan makhluk. Siapa yang meyakini Al-Quran itu makhluk? Kelompok Mu'tazilah, yang uzlah, ngemoi pada sunnah. Dan itu akidah kafir. Karena nggak mengakui Allah memiliki sifat bicara, nggak mengakui adanya Al-Quran. Kafir mboten?
rukun iman pada kitab. Nah, dia nggak mengimani katanya makhluk. Kafir mboten. Akal-akalan semata. Itu dijadikan akidah. Itu ndak boleh. Sapa wong ya embuh, pokoke niku akidah kafir. Akidah nggih sing kafir nggih. Lah wonge sapa? Nggih tuko. Mungkin sudah tahu atau belum tahu. Bila belum tahu nggak sengaja, ya semoga dengan belajar nanti tobat. Tapi lek ngerti, panggah ngengkel, nggak mau tobat, nah itu baru wonge yo katut kafir. Nah kita butuh memperinci. Lafat walladzi unzila ilaika itu mubtadaun, khabaruhu khabarannya al-haqu. Quran itu sesuatu yang pasti benar. La syakka fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Walakinna, akan tetapi aktsarun nasi, banyak dari manusia, ahli Makkah, penduduk Mekah diantaranya, dan orang yang napak tilas jejak mereka, la yu'minun, tidak mau mengimani, bi'annahu, bahwasanya Quran itu min indillah, dari sisi Allah. Bila mereka tidak tahu, dengan tahu semoga tobat. Bila sudah tahu sengaja membangkang, ini sing ra kena diobati. Sementara orang Arab bisakah membedakan ini bahasa manusia, ini bahasa Allah? Wong sing Arab asli, paham enggak? Paham. Kalau kita saja mungkin enggak patek paham. Pokok tulisan Arab jare Quran ngoten nggih. Nanti jenisnya mi cara masakin damel tulisan A Arab jare mi Quran ngoten nggih. Kalau orang Arab itu tidak ada kesan seperti itu. Ini kalau bukan dari firman Allah, nggak mungkin manusia gak iso nyusun bahasa seperti ini. Berarti kalau gitu mereka itu tahu, tapi kenapa kok nggak mau beriman? Nah ini yang jadi masalah. Mungkin karena hasad, mungkin karena fanatik, golongan, atau yang semisal. Itu yang paling mendominasi menyebabkan mereka tidak beriman. Lek hasad ya ngel tambahan nih. Fanatik golongan bener lek duduk boloku bangga ditolak. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Makanya kita tidak boleh seperti itu. Tidak mau mengimani bi'annahu, bahwasanya Quran itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah adalah alladzi, zat yang rafa'as samawati, mengangkat langit, yang jumlahnya 7, bi ghairi amatin, tanpa tiang, soko, pilar penyangga, cagak, taronaha, yang kamu lihat. Kira-kira manusia ndamel ruangan luas mboten wonten soko tengah niku ambone pinten meter nggih? Sing nate dipun mireng nih. Wonten tiyang gawe cor mboten wonten cagake, ambone sak RT ngoten. Ini pemainnya ngoten pun ngidap-ngidapi dereng. Karya putra asli Indonesia bersifat internasional, sangat jadi kebanggaan nopo. JIS napa JIS? Jakarta International Stadion. Niku pinten nombone? Niku pun internasional. Nek Jakarta mek nyuplek sak berapa area ngoten mawon nggih. Ngono wis dadi top-topan. Lah Allah mencipta langit sak mene mbiyane mboten wonten cagek mosok tiyang mboten mengsen. Mengesen mboten? Ra patek kepikir wong duwe karya titik puh. Berapa karya manusia kok gampang gumun? Lah Allah karyane kaya ngono kok ora tau gumun piye? Aneh mboten? Disitulah kita wajib belajar untuk mengakui maha agungnya Allah. Itu nyata loh ayat seperti itu. Itu mukjizat loh, pembenaran Al-Quran. Makanya kalau mereka mengatakan bukan, terus lek duduk ciptaan Allah sapa sing gawe? Berhalamu, kamu, mbahmu. Napa jawabe? Ya duduk, terus apa?
Ya tentunya mereka akan mengembalikan kepada Allah. Lah wis ngerti ngono, kenapa enggak mau tunduk masih nyembah berhala, mengikuti hawa nafsu? Itulah mahalnya petunjuk. Wis gamblang itu ternyata sulit muncul rasa pengagungan. Bi ghairi amadin, al amad jam'u imad, mufradnya berbunyi imad atau amud. Bahwa artinya al ustuwaniyatu, tiang, soko, cagak. Bahwa suatu dan itu benar. Bi Allah amada aslan, tidak ada pilar penyangganya secara dasar, silahkan dibuktikan. Semastawa, kemudian Allah beristiwa, punya mana tinggi dan naik sesuai keagungannya. Istawa bukan punya mana istaula. Istawa maknanya tinggi dan naik. Allah sudah menafsirkan sendiri. Al-arsy di atas ars. Ars itu atapnya alang raya. Bila kita mampu naik, bumi kita pijak ke ars, berapa lama butuh waktu yang kita manfaatkan untuk ke sana? 50.000 tahun. Sumure sapa sama. Alangkah agung Allah Subhanahu wa taala. Allah di atasnya lagi. Dan aras itu berada pada jarinya Allah. Lu. Itu maha agungnya Allah. Dan Allah tidak pernah bergantung kepada aras. Kursi bukan tempat duduk Allah, kursi bukan tempat kakinya Allah. Tapi kursi fungsinya telah dijelaskan. Langit yang 7 luasnya dibanding dengan kursi itu bagaikan 7 lingkar cincin dibuang di padang pasir. Sementara luasnya kursi dibanding dengan aras bagaikan cincin yang diletakkan di tameng, nek tampah. Kira-kira cincin pinten dijentret nek tampah nganti bek ngoten. Nah gitulah maha kuasanya Allah yang luar biasa. Ini semua kita diberitahu dan kita nggak bisa ngecek. Itu ada pada Quran, tidak meragukan lagi. Kalau kamu ragu, bikin Quran yang semisal. Bila tidak mampu, tunduk saja. Kisahlah kita digiring untuk beriman. Istiwa'un yaliku bi, istiwa tinggi naik yang layak buat Allah, tidak boleh ditanyakan seperti apa, nggak oleh. Bila ditanyakan seperti apa, jawabnya sesuai dengan keagungannya. Titik. Paham makna, mengimani, bersifat wajib, membagaimanakan nggak ada, mempertanyakannya kafir. Wasakhara, dan Allah dzallala menundukkan asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Bumi yang kita pijak ke matahari pinten jarake? 150 juta kilometer nggih. Nah, berapa itu jarak sakmono kian kuwi? Itu perkiraan, bukan kenyataan. Kenyataan nggak ada yang bisa dari makhluk. Semuanya berada pada pengendalian dari Allah. Matahari dan bulan, kullun masing-masing minhuma dari keduanya, ya jadi berjalan fi falaki di bidang edarnya, isnui dalan dewi-dewi. Itu semuanya akan berjalan li ajal musamma, untuk jatah waktu yang telah ditetapkan, yaumul kiamati, sampai hari kiamat. Setiap sore matahari niku sujud di bawah aras. Ya Allah, sudahkah selesai tugas saya? Seolah dikatakan Balio ke tempatmu, makanya besok terbit lagi. Dan itu baru berhenti bila sudah terjadi yauma tubatul ardu wal ardi was sama wat, bumi diganti bumi yang lain, demikian juga langitnya. Itu baru selesai tugas mereka. Kemana dibuang? Wallahu a'lam. Apa dijadikan bahan bakar neraka? Wallahu a'lam. Yudabil amro, Allah mengatur urusan itu semuanya. Ya qadhi amro mulkihi, Allah mengurus urusan kerajaannya.
Yufassilul ayati, yufassilu punya mana yubayyinu, Allah menjelaskan akan ayat-ayatnya. Dalalati qudrati, bukti akan maha kuasanya yang telah ditunjukkan gamblang. La'alakum, semoga saja kamu, ya lama kata bilika rabbikum, nanti akan ketemu dengan Allah, bil ba'si dibangkitkan, tuqinun, kamu mau yakin. Mencipta tanpa bahan saja bisa, sebatas mati menyusun kembali perkara itu lebih mudah. Wa waladhi, dialah Allah zat yang maddal ardo, madda punya mana basato, membentangkan pada bumi, bumi sing bunder. Neng kabeh tiyang rumangsa bumi niku napa? Tergelar. Wonten sing rumangsa menjalani wonten bumi niku bakno bumi bunder malah kejungkel ngoten. Semuanya berada di atas gelaran. Ini menunjukkan maha kuasa Allah. Adakah makhluk yang punya karakter seperti itu? Mau bikin teori saja orang tidak bener poneh gai ngoten nggih. Bayang netok rum ra iso poneh gai. Gambarnya itu ke sana. Wa ja'ala, dan Allah khalaqa, mencipta, fiha di bumi, rawasiya, jabalan, gunung-gunung, sawabita yang kokoh sehingga tidak goyah. Wanhara, dan juga Allah bikin sungai-sungai sehingga muncul tanam-tanaman yang subur karena sungainya mengalir kemana-mana, pengairannya terpenuhi. Wa min kulli thamar, demikian juga dari semua macam buah-buahan, ja'ala fiha, Allah jadikan zaujaini, itu bersifat judu, isnani jumlahnya 2. Yang paling penak judu niku napa? Legi kalih pahit. Legi terus waleh mboten. Pahit terus ratuyan. Lek kadang nate pahit, legi rasane enak. Hikmahnya besar. Hikmahnya besar. Warak terus penak mboten? Ra penak, lek tau luwe wayah menikmati suguhan, oh lezatnya luar biasa. Itu namanya dibikin berjudu. Itu hikmahnya besar. Makanya Allah tidak zalim, membikin ada yang sehat, ada yang sakit, ada kaya, ada yang miskin. Kayak jalan urip kabeh, ra sing mati bek mboten bumi ini kira-kira. Ini kira-kira sing sepuh-sepuh ra mati-mati susah mboten. Ada hikmah kematian, istirahat. Gak usah ditangisi kenapa mati. Mengkabeh bakalnya ngelakoni dari makhluk yang Allah kehendaki. Itu namanya berjudu. Hikmahnya besar. Termasuk laler niku sayape loro. Isine nopo kalih nopo? Penyakit kalih obat. Lek banyu wonten gelas kecemplungan laler dinapakne? Delepne diguak, terus pundi kadar air najis atau suci kah? Suci. Itu maha kuasanya Allah. Itu maha kuasanya Allah. Makanya orang yang meneliti laler saja itu sudah jadi orang hebat. Sebatas yang diteliti apa? Laler, profesor laler, ngoten nggih. Profesor laler. Nek ngono tok sampun dianggap orang luar biasa. Lah Allah yang mencipta semuanya dianggap apa? Kok enggak diagungkan? Yaitu mingkuli naun, dari setiap macam. Yughsil laila, punya mana yughti, Allah tutup malam, bi zalamat, dengan kegelapannya, bi zulmati, dengan kegelapannya, anhara, pada siang. Siang habis, malam tiba, terang benderang habis, menjadi gelap gulita. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, al-madhkuri, perkara disebutkan, la ayatin, ada dalalatin, tanda ala wahdiyanati, akan maha esanya Allah Ta'ala. Allah mencipta ngoten niku digawe dhewe napa kerjasama kalih sinten? Dikerjakan sehingga kerjasama niku biasanya tukaran. Ra cocok karepe. Ternyata semuanya Allah kehendaki berjalan lancar, enggak ada penghalang. Ini menunjukkan Allah itu maha esa. Siapa yang mau mengambil pelajaran, liqaumin yatafakkarun, untuk orang yang mau bertafakur, mau menggunakan akalnya berpikir,
fi sana'illah di dalam karya ciptaan Allah yang ujung-ujungnya akan menimbulkan ketakjuban. Allahu Akbar. Wa fil ardi, dan di bumi juga ada qita'un, punya makna biqa'un mukhtalifatun, petaan tanah yang nilainya kadarnya macem-macem. Sak desa wonten sawai. Kadar ben petak niku padha napa beda-beda? Sinten sing biasa nandur nek kono nek kono nek kono. Padha desane padha sawai ning kenyataane beda. Beda napa sami? Nah, beda. Berbeda-beda. Mongko niku sawai padha. Kenapa berbeda-beda? Dan bahasa semisal. Mutajawir itu bertetangga tanah itu. Mutalasiklah perlu epet-epetan, saling berdampingan. Faminha, sepetak tanah ada yang thayyibun subur. Wasabahun, ada sepetak tanah yang bergaram. Wa qalilur roi, dan sepetak tanah ada yang sedikit suburnya. Wa katsiri, dan sepetak tanah ada yang banyak suburnya. Wa huwa min dalaili qudratihi, itu merupakan tanda bukti akan maha kuasanya Allah Ta'ala. Kalau kita bikin contoh yang lain, maha kuasanya Allah itu adalah seperti anak sekandung pak mboke podo. Anake podo mboten. Sementara teori pabrik sing jenenge cetakan. Lek cetakan niku ndamel mobil, mungkin nganti 1000 mobil, sami napa benten? Cetakannya sama, dibikin 1000 mobil, sami napa benten? Sami. Tapi nyapa pak mboke wetenge padha, anake kok beda. Nah, ini maha kuasanya Allah. Teori akal kudune padha, ngoten ta nggih? Cetakane lanang kabeh, ngoten nggih. Cetakane wedok kabeh. Ternyata enek sing lanang, sing wedok, enek sing kelamin ada yang kembar. Tapi ya gawe cetakan kok iso model ngono-ngono ki barang. Dengan jalur yang luar biasa. Ini maha kuasanya Allah. Ya seperti itu. Tanah pun juga demikian, petakannya hampir sama tapi kesuburannya berbeda-beda. Memang Allah bisa mencipta seperti itu dan itu banyak hikmahnya. Demikian juga wajanatan, adanya basatin kebun-kebun, min a'nabin, ada yang dari anggur, wazarun, dan tanaman yang ada di persawahan dengan aneka ragam namanya, jagung dan macam-macam, bahasa kita begitu. Lafaz zarun birafi dibaca rofa, atfan ala jannat, diatafkan ke lafaz jannat. Waljar dibaca jajer ala a'nab bila diikutkan ke lafaz a'nab. Wa kadzalika, demikian firman-Nya, wa nakhilun, namanya kurma. Itu ada sinwanun yang bercabang-cabang. Jam'u sinwin. Wa ya nakhlat, itulah pohon kurma. Ya jamauha aslun wahidun, pangkalnya satu. Wa tata asyabu wa tata sya'abu furuha, dan bercabang-cabang wite. Jadi bonggole siji dange tukul yang dhuwur niku wite akeh. Sing niki piyambak kula dereng nate roh. Sak roh kula nggih kurma niku nggih kayune ya mek siji. Tapi Allah katakan seperti itu. Ada bonggol sisi, kemudian dari bawah itu ngepang. Ada juga yang cuma satu. Allah katakan demikian. Maka yang punya gambar nanti boleh dikirim kepada saya beneruh. Mungkin yang biasa Arab lama mungkin bisa membuktikan seperti itu. Walaupun semua ada juga yang tidak bercabang, mek ndulujur siji kaya wit kambil ngoten. Munfaridatun, ijen. Ternyata sitok satu pangkal yang sama lalu bercabang-cabang, dan satu lagi itu ndulujur wite mek siji, itu ketika diairi dengan air yang sama.
Tuska bita ay al jannat, kebun tadi diairi, wa ma fiha wal ya, boleh juga dengan ya. Al-madkur perkara yang disebutkan tadi. Itu diairi bimain wahid dengan air yang sama, banyune podo, jadi ini kok beda. Ini juga menunjukkan maha kuasanya Allah. Sementara teori akal ciptaannya podo, kudune podo, tapi kan nyata tidak. Dan oleh itu maha kuasa, semuanya itu berbeda. Termasuk sidik jari, wong per wong niku sami napa benten. Ini kira-kira apa mau gawe cetakan pinten cetakane sakmono kiyen ngoten. Ben wong niku sidik jarine beda. Ini kalau bukan zat yang maha kuasa nggak mungkin akan terjadi. Ini sudah termasuk maha kuasanya Allahnya seperti itu. Pun nanti kepikiran apa dereng? Serapatek. Rapatek. Nek cantengen nanti mikir dawa ngoten nggih. Dawa mboten nek cantengen ngoten. Nut ngoten. Lagi panggah dipikir. Nyapa? Sambat masalahnya. Padahal maha kuasanya Allah di tempat itu sangat banyak sekali. Wa nufassilu, dan kami jelaskan, boleh binun wal ya, ba'dha sebagiannya alaban pada sebagian yang lain. Nufassilu nufaddilu. Pakai dot nih. Wa nufaddilu itu Jalalain itu enggak ada titiknya, tambah titik. Dan kami berikan kelebihan pada sebagiannya alaban pada sebagian yang lain fil akli pada rasa. Bil kaf pakai kaf. Wa sukuniha bi dhamil kaf. Fil ukul atau sukun fil akli. Fam min hulwin enek sing manis, wa hamidin enek sing cut, dan rasa-rasa yang lain. Makanya kurma sak dompol niku matenge bareng mboten. Gedang sak tundun matenge bareng mboten. Nah, itulah maha kuasanya Allah. Kudune njebuse ontong bareng, matenge kudune nggih napa? Bareng ini nopo kompeten bareng. Hikmahnya besar. Lek matangnya bareng ramangane rantek mengke kedalon blondot nek rainak ngoten nggih. Lek sebagian-sebagian, nah begitulah. Nabi pernah ketika bertamu itu disuguhi kurma setandan suguh nih, sehingga bisa memilih walas iki gentiki enak, walas iki gentiki enak, dan sebagainya. Hikmahnya itu besar. Sisi rasa saja itu sudah berbeda-beda, apalagi khasiatnya. Apalagi khasiatnya. Wahwa, dan itu min dalaili kudratihi, tanda bukti akan maha kuasanya Allah Ta'ala. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu al-madkur, apa yang disebutkan, la ayatan liqaumi yaqilun, sungguh ayat, la ayatin, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin yaqilun, buat orang yang berakal, yaitu yatadabarun, mau mengambil pelajarannya. Selesai ayat-ayat, kita baca bersama tafsir ringkas yang ada di tafsir Jalalain. Berikutnya kita lihat bagaimana terjemah global dan yang terakhir nanti seolah rangkumannya. Allah mengawali dengan alif lam mim ra. Terjemah global yang paling tahu persis maksud itu hanya Allah. Ayat-ayat Quran itu merupakan ayat-ayat dari kitab. Dan Quran yang diturunkan kepada kamu dari Allah Rabbmu itu pasti benar. Itu bukan makhluk, tapi Allah punya sifat bicara, didengar, tulis, diturunkan setelah dibukukan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman karena belum belajar atau karena pembangkangan.
Tugas kita belajar, beramal, berdakwah, sehingga masing-masing orang akan mendapatkan alasan. Yang tidak tahu biar tahu, yang tahu pangkah ngengkel kena hukuman, nanti ditegakkan keadilan, silahkan ditanggung sendiri. Yang jelas Allah tidak pernah zalim. Allah zat yang mengangkat langit tanpa tiang, kamu bisa buktikan. Kemudian Allah tinggi naik di atas arsy sesuai keagungan. Allah tundukkan matahari bulan. Semuanya berjalan dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Allah atur urusannya. Allah jelaskan ayat-ayatnya. Semoga kamu akan pertemuanmu dengan Allah, kamu yakin ada hidup, ada mati, ada amal, ada balasan, kamu nanti akan dibangkitkan, bersiaplah. Dialah Allah yang membentangkan bumi, bundar tapi terbentang, dijadikan di atasnya gunung-gunung sehingga kokoh, dan sungai-sungai sehingga subur, dan juga dari buah-buahnya Allah jadikan berjudu-judu sehingga akan semakin menambahi lezat, menunjukkan maha kuasanya Allah. Allah tutupkan malam pada siang. Sesungguhnya di dalam itu semuanya ada tanda bukti akan maha kuasanya Allah buat orang yang mau merenung. Ini tugas akal kita. Makanya kita mikir terus sampai ketemu akan agungnya Allah. Dan di bumi, petakan-petakan tanah yang berdampingan, ternyata itu berbeda-beda kadarnya. Demikian juga kebun-kebun, entah itu anggur, tanam-tanaman yang ada di persawahan, demikian juga kurma, ada yang satu pangkal batangnya bercabang, ada yang satu pangkal satu batang, semuanya diairi dengan air yang sama tetapi rasanya berbeda. Begitulah kami lebihkan sebagian pada sebagian yang lain pada sisi rasa. Itu semuanya merupakan tanda kekuasaan Allah buat orang yang mau menggunakan akalnya. Makanya kita punya PR besar. Apa? Akal kita gunakan merenung, akhirnya betul-betul menemukan. Jangan sampai kita memahami, gak temu-temu kemudian tinggalkan. Pahami, gak paham, terus pahami sampai ketemu. Kenapa? Itu tugas akal kita. Jangan sampai kita tidak paham. Berikutnya masuk kepada rangkuman, ada 4 nomor, mau ditulis silakan. 1. Tema global atau isi global surah Ar-Ra'd ialah isi global. Isi global surah Ar-Ra'd adalah bantahan kepada para penentang wahyu. Ini isi global, bantahan kepada para penentang wahyu dan kenabian dengan atraksi maha kuasanya Allah. Dengan atraksi apa? Pengunjukan apa? Peristiwa sawangan, ya sama saja. Biasanya wonten atraksi dipendelok mboten. Dengan atraksi maha kuasanya Allah. Ini isi global surah Ar-Ra'd. Isi global surah Ar-Ra'd itu adalah bantahan kepada para penentang wahyu dan kenabian. Gimana membantahnya? Membantahnya dengan atraksi maha kuasanya Allah. Ngengkel delok ento alam raya, pangkah ngengkel delok ento alam raya, ngengkel delok ento alam raya. Lah wong kamu memperhatikan alam raya itu kan maha kuasanya Allah, sing ento engkel apane? Kan gitu kan sebenarnya. Makanya pelajaran itu per detik, nyawang, krungu, iso mikir, itu kan selalu orang itu mendapatkan dakwah. Bukan semata dari lesan-lesan dai membaca Quran, alam pun juga termasuk modal dakwah. Sawangan. Afala yang duru ilal ibli kaifa
khuliqat wa ila sama kaifa rifat wa ila jibali kaifa nus bayal ardi kaifa sudah kan nyawang terus to ngoten niku. Gunung sawangan, langit sawangan, onto sawangan, bumi sawangan. Itu maha kuasanya Allah sudah diweleh nih di depan kita semuanya. Ibaratnya wis dicepakne daharane luwe gratis kok enggak kersa dahar malah mati keluwen. Sinten sing salah? Ya salahmu dewi, gratis cepakne kok ora gelem mangan. Tanda kuasa Allah itu kan sudah dicepakne, kok enggak bisa paham, kemana akal? Kayak saya mikir ya. Makanya wong kafir tersiksa gitu Allah tidak ada kezaliman sama sekali. Nah begitu maknanya. Nomor 2, hikmah potongan ayat semisal alif lam mim ra. Ini kok hikmah napa? Sing ngoten niku kata shad, nun, qaf, yasin dan sebagainya. Minimal ada 2 hikmah. 1, pemancing pikiran agar penasaran. Ini hikmah pertama. Pemancing pikiran agar penasaran. Itu hikmah pertama, pemancing pikiran agar penasaran. Yang kedua, tantangan untuk membikin semisal Al-Quran. Tantangan untuk membikin kitab semisal Al-Quran. Itu 2 hikmah, ringkasnya itu. Ini 2 hikmah. Mana persis Allah yang paling tahu. Di sini kita mengambil hikmah. Hikmah itu banyak, 2 ini yang dominan. Nopo pikirane niku dipancing ben penasaran, nopo masalahnya? Kathah tiyang sing nyumpeti kuping, lantas moli hadal Quran, aja tok rungokne Quran wal ghaufi, bikin gaduh. Makanya ketika Allah mengkritisi mereka, enggak usah ditanggapi, tapi bikin sebuah terobosan yang mereka tidak kesentuh, di luar kemampuan mereka, ternyata dipancing. Kenapa? Dibikin penasaran. Niku tandane kecerdasan yang luar biasa. Ngedepi wong membantah rasa hengkel-hengkelan, bikin terobosan yang dia itu akan takjub, menunjukkan akalnya di atasnya. Akalnya di atasnya. Itu karena mereka begitu gah ngrungokne. Makanya Allah membuat sesuatu yang membuat penasaran. Jangan dibuka, bisa mencerna. Disitulah benih-benih nanti akan Allah berikan hidayah. Ternyata masuk akal, cocok. Apa alasan saya kok tidak menerima? Nanti akan sadar ada di situ nanti prosesnya. Maka tugas kita adalah dakwah, memperdengarkan, menjelaskan, nggak usah memaksakan. Nggak usah memaksakan. Termasuk badhe salat nggih diimbau terus sawu suwagum lurus mepet. Kanten niku tiyang mesti mepet napa sih panggah rasa-rasan mepet. Nek panggah rasa-rasan salate malah nglantur, enggak khusuk digoda setan ya wis diomong kan mepet ra mepet lho masalah. Ya lek lara ngono urusane lara lho nggih, ora lara kok. Tugas kita tuh menyampaikan, menolak itu nanti ada dampaknya, silahkan dirasakan. Yang kedua sebagai tantangan untuk apa? Membikin kitab semisal Al-Quran. Itu tadi nomor 2. Nomor 3, tanda-tanda maha kuasanya Allah. Sempat tertulis sampai A, B, C, D, E, apa saja yang sempat tertulis. 1, langit tanpa tiang. Itu tanda-tanda maha kuasanya Allah. 2, A, langit tanpa tiang. Ini kira-kira wonten tiang gawe bangunan sak RT mboten wonten saka tengah ngoten, kira-kira pun damel kunjungan wisata napa dereng? Piye carane iso kaya ngono ya? Kira dadi kunjungan wisata. Kira-kira ngoten bisa bertahan pinten tahun kira-kira mboten amblek ngoten. Entek piro kira-kira?
Terus tinggi opo? Pomorame wong keblekan terus piye? Kan malah mikir ta nggih. Kan malah mikir. Sementara langit ketebalannya perjalanan 500 tahun. Entek biaya piro ngoten niku. Kenapa yang kayak begitu enggak dikagumi? Nomor B, teraturnya matahari dan bulan, ratau tabrakan. Jere pusat tata surya niku matahari nggih. Sing mengelilingi jumlahnya pinten. Terus tata surya dalam raya pinten, saking galaksi-galaksi sing wonten. Berapa jumlah galaksi? Ternyata semuanya itu berjalan dengan cepat, tapi nggak ada yang benturan. Apa yang kayak begitu bukan tanda maha kuasanya Allah? Sapa sing iso gawe kalau bukan Allah? Tapi kenapa Allah kok nggak diagungkan? Yang C, bumi bulat tapi terhampar dengan segala fungsinya. Ini yang C. Bumi bulat tapi terhampar dengan segala fungsinya. Bunder, tapi kabeh wong rumongsane napa? Kaya kloso dengan segala fungsinya. Gunung jadi kokoh, sungai mengalir, ditanami subur dengan aneka ragam. Apa yang bisa didapatkan? Itu bagian yang C, tanda kuasanya Allah. Bumi bulat tapi terhampar dengan segala fungsinya. Nah, itu kita menjalaninya yang kayak begitu. Kenapa? Kita hidup di bumi. Nempel loh nih ayat niku lho nggih. Mujizat iku nempel loh, mboten nanti kita pisah loh. Kita nanti pisah napa mboten saking ayat. Nek pisah ya munggah teng pundi? Dhuwur kambil rasa nempel lemah ngoten nggih. Nah, siapa yang bisa? Yang D, pergantian siang malam dengan teratur bersama fungsinya. Yang D, pergantian siang malam secara teratur dengan segala fungsinya. Itu bagian yang D, pergantian siang malam secara teratur bersama fungsinya. Siang tak langsung malam tak langsung siang. Fungsinya siang untuk apa, malam untuk apa. Pomo siang terus piye rasane, malam terus piye rasane. Oleh mboten awan terus, malam terus turune waleh mboten. Senajan to manten anyar nggih, gah tangi isuk. Kira-kira manten anyare gah tangi isuk selamanya panggah bengi ngoten waleh mboten? Waleh. Gah aku siang niku masalahnya kan indahnya bumi itu butuh dibatasi. Nek bumi nggak dibatasi malah tidak ada keindahannya. Ini maha kuasanya Allah. Makanya manusia itu adalah kecil, butuhnya mek cilik. Makanya surga itu butuhnya yang besar. Nah, carilah surga. Cilik saja sudah enak, apalagi surga. Yang E, bumi dan buah-buahan. Bumi dan buah-buahan. Kita ulang ya. Bumi yang bertetangga dan buah-buahan. Bumi yang bertetangga dan buah-buahan yang diairi sama. Bumi yang bertetangga dan buah-buahan yang diairi sama, tetapi berbeda sifatnya satu dengan yang lain. Bumi yang bertetangga dan buah-buahan yang diairi sama, ternyata memiliki sifat yang berbeda-beda. Contoh bumi bertetangga, sepetak tanah iki karo sepetak tanah kuwi bertetangga mepet, ning kadarnya berbeda. Demikian juga buah-buahan banyune podo, tapi rasane berbeda. Itu semua juga dari maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Teori akal kudune podo, tapi kenyataannya berbeda. Akal gak iso gawe semisal itu. Terakhir keempat, semua itu jelas bukti maha kuasanya Allah. Titik terakhir yang keempat,
Semua itu jelas sebagai tanda bukti akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Untuk menjinakkan hati, ternyata tanda maha kuasanya Allah itu sudah bersirak-sirak sedemikian rupa. Maka semoga kita punya akal, dimodali mata, pendengaran, bisa merenung semuanya. Dimanapun kita berada nanti akan selalu dekat kepada Allah. Naik sawah, naik kebunan, izin, duwe konco di tempat ngaji, itu adalah serba apa? Penegakan hujjah, keilmuan, dan seterusnya. Apalagi kita dengan air minum, dengan angin menghirup. Sinten sing gawe banyu? Siapa sing menyediakan angin? Kenapa kita tidak syukur kepada Allah? Seperti kita tidak bisa dipisah dari menghirup, bernafas, dan minum. Kudune dikene ku mboten nate mandeg. Masalah napa? Itu ambekan mboten nate mandeg nggih mboten. Kudune dikiring mboten angsal mandeg. Nah, itu nanti cara menggiring orang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kapan silahkan. Ketika kita mendengar petir itu dianjurkan untuk bertasbih karena ini itu waktu dan seterusnya. Itu hikmahnya apa? Ya hikmahnya kita dilekne kon zikir, wong petir zikir, sing ra dihisabe zikir, mosok wong sing calon dihisab enggak zikir, mosok kalah karo petir. Nek kalah petir ngesambar petir terus piye? Bukan agar supaya tidak tersambar gitu. Oh, niku kan cuma hikmah cilik mawon. Hikmahnya lebih besar. Ngolek tujuannya enggak kesambar, aku ora dikir ora kesambar, engko malah meninggalkan nanti jadinya bahaya. Tak mengingatkan supaya kita tahu memperbanyak apa? Zikir. Lek orang nanti bisa menjadi terdampak kesambar petir. Allah apalagi. Nggih. Besaran Allah itu sudah jelas-jelas nyata. Cuma kadang manusia itu sadarnya kalau udah kena musibah itu. Ya, jadikan musibah juga tanda maha kuasanya Allah. Jadi tanda maha kuasanya Allah itu jangan sebatas ada matahari bulan. Musibah juga tanda kekuasaan Allah. Di mana kita mengakui musibah pun juga tanda kekuasaan Allah. Ya Allah, jebule aku mek kaya ngene ya, kena pilek yang gelili. Itu tanda kekuasaan Allah itu. Ya Allah, jebule aku kaya ngene, kena pileke glili. Untu sitok bolonge wiyeh kono. Sambate ra karuan. Iki apa mau untu kabeh nu kaya ngopo? Neraka sok kaya ngono. Itu jadikan ayat juga. Supaya ditakjubi bukan matahari bulan, termasuk musibah juga ada hikmahnya. Yang pertama, yang kedua, memang kita tuh makhluk. Yang ketiga, mengingatkan kita tuh punya dosa, karena musibah itu dipancing oleh dosa. Berikutnya kita ambil pelajaran, musibah mek ngono nek donya gak sepele kaya ngene sambate esuk neraka kaya ngopo. Sehingga nanti akan memperbanyak istighfar, sekaligus syukur, alhamdulillah kok dilekne. Poma aku ora dilekne dosaku kaya ngopo. Maka dengan sakit malah mandek dari maksiatnya. Wonten ceritane tiyang sing sugih masa tua nih bangun masjid seolah hartanya habis untuk bangun masjid. Napa sadar? Pomaku panggah sugih. Mek golek ijol-ijolan bojo ya, aku gak iso ngene. Jebul aku kena penyakit sing nglili gak iso nyapo. Akhirnya bondone diarahkan untuk fungsi itu. Ini menunjukkan musibah itu ada pelajarannya. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.